Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Putra Arnanda di sini akan menjelaskan mengenai masa kedaulatan Islam di zaman Bani Umayyah. Sebelum saya menjelaskan topik intinya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Daulah Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib pemimpin terakhir kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau biasa dikenal Muawiyah pertama, yang merupakan gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Saat didirikan pada 661 Masehi, Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah pertama. Dan setelah kematian Muawiyah pertama pada 680 Masehi terjadi konflik perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara di dalam Bani Umayyah. Kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan Marwan pertama, yang dia adalah marga dari wilayah lain. Tetapi wilayah Suriah tetap menjadi basis kekuatan utama Bani Umayyah, dan Damaskus adalah ibu kota pemerintahannya. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun yang terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus, yaitu periode pertama selama 90 tahun, dan pemerintahan di Cordoba, Spanyol selama 275 tahun. Saya akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik pertama, sejarah. Sejarah pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari Kekhalifahan Rasyidin terjadi perang saudara, di mana hal tersebut diakibatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang wafat. Terjadi perang dengan Muawiyah pertama di Siffin. Perang Siffin ini diakhiri dengan tahkim atau penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara yang ternyata tidak menyelesaikan masalah, malahan menimbulkan perpecahan tiga golongan politik. Yang pertama itu ada Muawiyah, yang kedua Syiah, dan juga Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hasan. Namun setelah hanya jelang beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslimin. Kaum muslimin yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Dengan demikian, dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Oleh karena itu, pada zaman Bani Umayyah itu sering disebut sebagai zaman yang didirikan dengan kekerasan dan tipu daya. Bani Umayyah juga menjadi pemerintahan pertama yang mengubah sistemnya yang awalnya demokratis menjadi monarki, atau dikenal dengan kerajaan. Di Bani Umayyah terjadi masa keemasan, diawali dengan peresmian pertama Muawiyah yang menjadi khalifah di pemerintahan Bani Umayyah.
Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah, hingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia pada kala itu. Sebagian kerajaan di Bizantium Afrika, Khorasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada pemerintahan Khalifah Al-Walid pertama, atau biasa dikenal Al-Walid bin Abdul Malik, yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masa ini pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah saja, tapi juga pembangunan jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat pada masa Bani Umayyah, dan umat Islam hidup dengan aman serta makmur. Pada masa pemerintahan Khalifah setelahnya ekspansi Bani Umayyah yang terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah yang sangat luas, baik di barat maupun di timur, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, dan sebagian wilayah Asia. Tidak luput dari Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Dan seperti yang sudah saya terangkan, pada masa Umayyah, Islam tidak hanya mengalami kemajuan dari bidang politik dan kebudayaan, tetapi juga maju dalam aspek keilmuan. Kemajuan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh seorang tokoh. Dia menjadi salah satu tokoh terkenal bernama Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan oleh peneliti-peneliti di zaman modern, ilmuwan-ilmuwan di zaman modern, di mana karyanya dijadikan landasan itu teori. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga mulai belajar ilmu bahasa. Bukan hanya itu, ada juga ilmu kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, bahkan ke astronomi. Dalam ilmu agama, salah satu ilmu yang berkembang adalah ilmu hadis yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukaan hadis. Untuk ilmu bahasa, dari pemerintahan Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa, yaitu Sibawayhi, yang menghasilkan karyanya yang berjudul Alkitab, di mana Alkitab ini yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Pada masa Bani Umayyah, ilmu filsafat Islam juga pertama kali muncul, dimulai dengan penerjemahan filsafat dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu tokoh muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dengan dan mengembangkan logika Aristoteles
setelah filsafat juga ada ilmu kedokteran. Dan ilmuwan atau tokoh dalam bidang kedokteran di masa Bani Umayyah yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ini adalah dokter dalam bidang bedah terkemuka. Bidang bedah terkemuka yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran hingga saat ini, khususnya dalam bidang ilmu bedah. Al-Farabi dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Selain ilmu kedokteran ada ilmu fisika. Ilmu fisika juga maju pada masa ini, dan salah satu tokoh fisika di masa Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Nah, teori ini menjadi landasan atau sangat berpengaruh kepada fisikawan yang kita kenal seperti Newton dan juga Galileo. Bani Umayyah memang menjadi salah satu masa keemasan untuk umat Islam dengan berbagai kemajuan di berbagai bidangnya, baik itu politik, kebudayaan, dan juga keilmuan. Namun pada akhirnya kepemimpinan tersebut juga mengalami masa-masa kemunduran. Masa-masa kemunduran ini banyak ditandai dengan masa-masa kemunduran ini ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Kemunduran ini disebabkan berbagai faktor, namun sebagian besar terjadi karena pemberontakan yang diawali dengan banyaknya perang saudara antar sesama Bani Umayyah, di mana memasuki abad ke-8 kekhalifahan Bani Umayyah itu sedang mengalami krisis yang cukup serius. Pada masa ini Khalifah Walid II bin Yazid yang terkenal suka berfoya-foya, dia tuh berhasil dilumpuhkan oleh saudara sepupunya, yaitu Yazid ketiga. Namun tidak lama kemudian Yazid ketiga ini wafat karena penyakit. Alhasil posisi si Yazid III pun digantikan oleh saudaranya yang bernama Ibrahim bin Walid, yang juga ditumbangkan oleh kerabatnya Marwan II bin Muhammad. Jadi itu kayak banyak selisih perang saudara gitu di masa kemunduran ini. Perang saudara yang terjadi di antara para khalifan ini perlahan-lahan menghancurkan wibawa Bani Umayyah. Ya, namanya juga perang-perang tersebut, apalagi perang saudara, jadi wibawa dari Bani Umayyah ini udah mulai turun. Akibatnya muncul berbagai pemberontakan di berbagai provinsi, bukan saja di dalam saja, di antar saudara. Pemberontakan juga disebabkan salah satunya oleh diskriminasi terhadap kaum Mawali, itu orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Adanya diskriminasi ini membuat kaum Mawali tidak bisa menjabat dengan pangkat yang tinggi, dengan jabatan yang tinggi. Mawali juga dipandang rendah secara sosial, serta harus membayar jizyah, pajak, disuruh membayar pajak walaupun sudah memeluk agama Islam. Lalu yang terakhir mungkin pemberontakan Bani Abbasiyah yang menjadi salah satu titik kemunduran Bani Umayyah, di mana ketika kekuasaan Bani Umayyah ini dipegang oleh Yazid kedua pada tahun 720 sampai 724 Masehi, masyarakat mulai merasakan bahwa kehidupan mereka nih tidak diperhatikan, kayak sewenang-wenang aja. Jadi mereka tuh mulai membentuk kerusuhan, mulai melakukan kerusuhan tersebut, sampai terjadi masa pemerintahan yang sudah berganti dan dipimpin oleh Hisham. Nah, setelah si Hisham wafat, para khalifah yang dijadikan kandidat pun masih belum sesuai, alias kurang bermoral gitu, dipandang kurang lah, nggak bisa jadi pemimpin. Nah, karena hal itulah pencetus
membuat Bani Abbasiyah ingin memanfaatkannya untuk melancarkan pemberontakan yang dikenal dengan sebutan Revolusi Abbasiyah. Dari banyaknya desakan tersebut dari luar dan dari dalam, maka masa kedaulatan Bani Umayyah pun runtuh dan digantikan dengan kekhalifahan selanjutnya. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya informasikan mengenai masa Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.